Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nugra Dwi Cahyani dengan NIM 240404501008. Di video ini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot soal dua hal penting, yaitu teori-teori belajar dan gimana sih pembelajaran itu bekerja sebagai suatu sistem. Jangan khawatir teman-teman, meskipun bahasanya ini teoritis, kita bakal bahas pakai bahasa yang mudah dimengerti dan juga akan dikaitkan langsung sama kehidupan nyata agar teman-teman semua dapat lebih mudah memahaminya, terutama buat kalian yang lagi kuliah atau aktif di dunia pendidikan. Tanpa membuang waktu, yuk kita mulai. Tujuan dari video ini simpel saja. Yang pertama, supaya kalian bisa paham berbagai teori belajar tanpa harus baca buku yang sangat tebal. Yang kedua yaitu biar kita mengerti kalau proses pembelajaran bukan hanya sekedar kegiatan guru ngomong, tetapi dan juga murid nyimak, tetapi ada sistem yang bekerja di dalamnya. Dan yang ketiga tuh yang terakhir yaitu biar kita semua bisa melihat bagaimana sih teori dan juga sistem ini bisa bekerja di dalam ruang kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari teori yang paling tua yaitu behavioristik. Teori ini melihat belajar sebagai perubahan perilaku karena adanya stimulus dan juga respon. Misalnya, ketika seorang siswa menjawab benar dan langsung dikasih pujian atau hadiah, maka dia akan termotivasi untuk mengulangi perilaku dan atau hal tersebut. Nah, adapun tokoh yang terkenal dari teori ini adalah Thorndike dan Skinner. Misalnya Skinner ini mengembangkan konsep reinforcement atau penguatan, di mana perilaku yang diberi penguatan positif ini akan cenderung diulang. Misalnya, contoh nyatanya itu guru kasih binatang di buku siswa yang rajin. Jadi siswa makin semangat belajar karena merasa dihargai atas usaha yang telah dia lakukan. Berbeda dengan behavioristik, teori kognitif percaya bahwa belajar itu lebih dari sekadar respon terhadap stimulus. Belajar itu tentang bagaimana otak kita mengolah, menyimpan, dan juga menggunakan informasi. Nah, adapun tokoh penting dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Jerome Bruner, di mana Piaget menjelaskan bahwa anak-anak belajar lewat tahap-tahap perkembangan kognitif, sedangkan Bruner mengenalkan konsep scaffolding di mana siswa dibantu secara bertahap hingga mereka bisa mandiri. Jadi ketika seorang guru memberikan bimbingan yang pas sesuai kemampuan siswanya, itu sudah termasuk penerapan teori kognitif. Kalau teori sebelumnya fokus ke perilaku dan juga pikiran, teori humanistik ini lebih memperhatikan perasaan, motivasi, dan juga kebutuhan siswa. Maslow menyebutkan bahwa manusia punya hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kalau siswa lapar atau stres, ya wajar aja karena mereka nggak bisa fokus belajar. Disinilah peran guru yang hangat dan suportif menjadi sangat penting. Carl Rogers, tokoh lainnya juga percaya bahwa pembelajaran akan efektif kalau siswa merasa diterima dan aman secara emosional. Jadi belajar nggak cuma soal otak tapi juga soal hati. Teori ini punya pendekatan yang sangat aktif. Menurut konstruktivistik, belajar terjadi ketika seseorang membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman. Nah, adapun tokohnya itu antara lain Piaget dan juga Vygotsky. Nah, Vygotsky ini terkenal dengan konsep zona perkembangan proksimal atau SPD. Nah, yang intinya itu adalah siswa bisa belajar lebih baik kalau dibantu sedikit di luar kemampuan yang sekarang. Contohnya itu misalnya siswa yang kesulitan dalam memahami konsep bisa dibantu lewat diskusi kelompok atau kayak proyek kolaboratif. Jadi siswanya ini tidak hanya menerima pengetahuan saja, tetapi dapat membangunnya sendiri.
kita geser ke konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem. Nah, jadi pembelajaran itu bukan proses yang berdiri sendiri atau berjalan begitu saja, tetapi pasti memiliki banyak komponen yang saling berkaitan. Misalnya seperti tujuan belajar, metode, alat bantu, hingga bahkan evaluasi. Nah, semuanya ini saling terhubung dan juga bekerja secara sistematis untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, bayangin aja, kayak mesin lah misalnya, di mana tiap bagian itu memiliki peran penting biar semuanya itu dapat berjalan secara lancar. Di dalam sistem pembelajaran ada 5 komponen utama. Pertama tentu saja tujuan belajar, yaitu menjadi arah utama dari proses yang akan kita lalui. Lalu ada materi pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan kita pertama. Setelah itu guru dapat memilih metode atau strategi mengajar yang paling tepat, serta untuk mendukung metode itu kita akan membutuhkan alat bantu atau sumber belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana bagaimana cara kita menilai apakah tujuan yang tadi kita itu sudah tercapai atau belum. Nah, semua ini harus seimbang dan juga harus saling mendukung. Ternyata ada banyak hal yang dapat mempengaruhi pembelajaran, mulai dari guru itu sendiri, misalnya gimana sih cara dia mengajar, sikapnya ke siswa, bahkan sampai ke penguasaan materinya. Nah, siswa juga ini memiliki pengaruh besar dari misalnya dari semangat belajarnya, latar belakang, bahkan sampai kondisi psikologisnya juga. Nah, adapun faktor lingkungan juga ini, lingkungan belajar juga itu penting karena kita dapat melihat apakah misalnya kelasnya itu nyaman, lengkapkah fasilitasnya, atau apakah kelas itu akan tidak bikin stres. Nah, semua faktor ini dapat menentukan seberapa efektif proses belajar itu ketika berlangsung. Nah, di tengah semua proses ini ada satu bagian penting yang sering dilupakan, yaitu peran bimbingan dan konseling. Layanan BK ini bukan cuma buat siswa yang bermasalah saja, tetapi justru BK ini punya peran besar dalam mendukung siswa agar bisa belajar secara optimal. Misalnya mulai dari membantu mereka untuk mengenali potensi diri, membantu mereka mengelola emosi, sampai merencanakan masa depannya nantinya. Jadi bisa dibilang ini BK atau bimbingan dan konseling ini adalah bagian dari sistem pembelajaran yang menjaga kesehatan mental dan juga arah hidup siswa. Adapun kesimpulan dari video ini adalah belajar itu nggak sesederhana yang kita pikir. Ada berbagai teori yang menjelaskan bagaimana sih manusia itu belajar, dan masing-masing itu memiliki kekuatannya tersendiri. Nah, adapun di sisi lain itu proses pembelajaran juga berjalan dalam sistem yang kompleks, tetapi saling mendukung. Nah, jadi dengan memahami ini semua tadi yang telah dijelaskan, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan juga menyenangkan, baik itu dalam kelas maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan tadi ini bikin kamu makin paham dan juga nggak takut sama teori belajar. Ingat ya guys, belajar itu bukan soal menghafal, tapi soal memahami, mengalami, dan juga tumbuh. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan juga share ke teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.